Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,36% ke angka 7.188. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten dan laba bersihnya anjlok 77%. Dan hari ini terpantau terkoreksi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe jika tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BSDE. Yang bisa kita perhatikan hari ini turun 0,56% ke harga 895. Malah sempat hari ini menyentuh sekitar 865, tapi penutupan kembali naik ke 895. Secara teknikal BSDE memang sebenarnya mulai membaik, berhasil break garis EMA 50. Tapi bisa kita perhatikan minggu lalu beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 di 925, BSDE selalu gagal break. Dan saat ini kembali mendekati support di EMA 50. Untuk support EMA 50 bisa kita perhatikan saat ini ada di sekitar 855. Jadi cara pergerakan apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya BSDE masih bisa di hold selama kuat di atas garis EMA 50. Tapi memang ada satu sentimen kurang oke. Di kuartal 1 laba BSDE masih amblas 77%. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BSDE ini menarik. Bisa kita lihat asing 2 hari terakhir malah masuk. Setelah sebelumnya terus keluar. Dan penurunan hari ini terpantau malah ada akumulasi besar. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, mungkin masih bisa coba dipantau. Tapi lebih oke tetap mungkin ada coba tunggu kembali di sekitar 860 sampai harga 850 apabila teman-teman ingin coba entry saham BSDE. Jadi walaupun mungkin besok kembali bergerak naik, tapi tetap kita lihat apakah berhasil break garis EMA 150. Apabila mencoba naik tetap gagal, tetap potensi saya lihat untuk kembali ke garis EMA 50 masih lumayan besar. Sehingga masih beresiko apabila kita coba entry di sekitar 900. Karena jarak dengan garis EMA 150 lumayan dekat. Sehingga apabila teman-teman mau swing atau trade jangka pendek, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila teman-teman buy on breakout apabila berhasil naik di atas 900. Jadi lebih oke menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena hari ini juga BSDE sempat mendekati garis EMA 50. Sedangkan untuk yang sudah punya, saat ini masih bisa di hold selama kuat di atas garis EMA 50. Dan sekarang kita coba lihat untuk saham-saham properti lain hari ini juga memang terpantau melemah. Untuk P1 bisa kita perhatikan hari ini turun lumayan dalam, turun 5% lebih karena memang masih gagal naik di atas 420. Penurunan P1 saat ini tepat di support 400 dan di garis EMA 150 di sekitar 398. Jadi untuk P1 menurut saya juga secara candle menarik apabila memang masih bisa bertahan dan rebound dari harga 400 ini. Dan jika kita perhatikan untuk P1 bisa kita perhatikan di sini asing terpantau dalam 1 minggu ini masih keluar. Dan di broker summary ini masih ada distribusi walaupun distribusinya tidak besar. Jadi untuk P1 menurut saya masih bisa kita coba pantau, lihat apakah minggu ini P1 masih bisa bertahan minimal di 400. Apabila masih bisa bertahan di 400, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target trading jangka pendek atau target swing jangka pendek di 410 sampai 420. Atau hold saya terus selama P1 tidak turun di bawah 400 dengan target lebih jauh di 440. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 150, P1 untuk tren jangka menengah masih oke. Jadi masih belum membentuk lower low sehingga potensi untuk melanjutkan high low masih lumayan besar. Tapi jika terpantau ternyata besok P1 masih lanjut turun di bawah 400, sebaiknya jangan entry karena potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 50 di 384 sampai 380 lumayan besar. Sekarang kita lihat saham SMRA. SMRA mesti harus hati-hati. Hari ini juga mulai turun. Dan bisa kita lihat penurunan ini membuat SMRA turun bawah garis EMA 50 di 422. Jadi penurunan saat ini membuat SMRA berada di bawah harga 420. Secara teknikal SMRA memang saat ini masih belum oke, walaupun berhasil break garis EMA 50, SMRA selalu tertahan di harga 440. Jadi walaupun sempat beberapa kali ditutup di atas 440, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, sekarang malah kembali melemah. Jadi apabila terkonfirmasi besok SMRA masih lanjut turun bawah garis EMA 50, maka secara teknikal SMRA akan mulai downtrend lagi. Akan mulai membentuk lower low kembali dengan target penurunan di 400. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk SMRA, bisa kita perhatikan di sini asing masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan penurunan 3% lebih hari ini juga terpantau ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan candle merah hari ini lumayan solid, saya harus perhatikan pergerakan SMRA. Apabila tembus 420 besok, pertimbangkan untuk keluar.
Dan untuk ingin coba entry, wait and see dulu, lihat apakah besok SMRI bisa bangkit atau naik kembali di atas 420. Apabila masih bisa terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, ini masih layak untuk di hold, masih bisa coba pantau untuk entry selama kuat di atas garis EMA 50 dengan target swing jangka pendek di 440. Selanjutnya kita lihat CTRA. CTRA juga hari ini terpantau sempat melemah di bawah garis EMA 150, tapi penutupan kembali berada di sekitar garis EMA 150 di 985. Jadi secara teknikal CTRA lebih oke, karena saat ini garis EMA 150 ini sudah berubah menjadi support. Sedangkan untuk resisten terdekat memang saat ini ada di sekitar 1050. Beberapa kali mencoba naik di atas 1050, CTRA memang masih gagal dan kembali mengetes garis EMA 150. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 150, teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Dan jika terpantau kembali melemah atau terkonfirmasi break garis EMA 150, menurut saya sudah harus hati-hati. Karena ada potensi untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Walaupun memang support terdekat untuk CTRA saat ini ada di sekitar 950. Tapi jika terkonfirmasi berhasil tembus garis EMA 150 ini, maka kedepannya garis EMA 150 berpotensi menjadi resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham CTRA. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk CTRA, bisa kita lihat asing juga terpantau 2 minggu ini mulai keluar dan perdagangan hari ini tidak naik dan turun, tapi terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk CTRA tetap harus hati-hati. Jika terpantau gagal bertahan minimal di 980, maka potensi untuk mulai membentuk lower low, mulai patah trend untuk uptrendnya sangat besar. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila CTRA ternyata gagal bertahan minimal di 980. Atau bisa jadikan 950 untuk trend stop apabila teman-teman memang dapatnya di bawah 850. Jadi pertimbangkan take profit dulu, satu baru tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.